Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-12 ayat 58 berfirman, yang isinya memerintahkan kepada kita untuk bergembira dengan kedatangan keutamaan Allah dan rahmat Allah. Sebab keutamaan Allah dan rahmat Allah itu lebih besar dari semua dan segala yang dikumpulkan oleh umat manusia. Kalaulah kita tanya pada diri kita, apa yang kita kumpulkan selama hidup kita sampai hari ini, maka jawabannya tentu saja berbeda-beda. Tapi paling tidak, jawaban yang berbeda-beda itu kita akan temukan di benang merahnya. Benang merah yang kita kumpulkan selama hidup kita sampai nanti mungkin sampai mati. Yang kita kumpulkan adalah harta benda. Harta benda yang dianggap oleh manusia itu memiliki arti dan memiliki makna, sehingga harta benda itu dipahami dia akan memberikan keabadian dalam kehidupan ini. Tetapi faktanya kita temukan ternyata dalam diri kita mengumpulkan harta benda dan segala sesuatu yang dimaknai oleh benda. Seringkali kita menemukan tidak berartinya benda itu. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling berarti di muka bumi ini untuk umat manusia itu adalah keutamaan Allah dan rahmat Allah. Keutamaan dan rahmat Allah, para mufassir kemudian menerjemahkan dua hal yang disebutkan oleh para mufassir yang disebut dengan fadlullah dan rahmat Allah. Apa wujudnya dan apa bentuknya? Wujudnya dan bentuknya itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis diterjemahkan oleh para mufassir menerjemahkan ayat ini, itulah seutama-utama yang harus dipahami oleh umat manusia, bahwa datangnya Al-Quran, datangnya Rasulullah membawa Al-Hadis, itulah yang harus dikumpulkan oleh kita, karena dengan dua hal itulah manusia akan menemukan makna dalam hidupnya. Tentu saja kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan oleh Allah secara sengaja untuk umat manusia, sebagai pedoman umat manusia agar manusia mampu mengelola dan menikmati semua fasilitas hidup yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Al-Quran dan Al-Hadis adalah manual book untuk mengelola kehidupan ini. Agar apa? Agar manusia dengan kehidupannya dia menemukan kemakmuran dalam hidup,
dan kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah. Pertanyaannya adalah, mampukah setiap manusia memahami, memaknai keutamaan ini? Ternyata dalam Al-Quran disebutkan, walaupun Allah menyediakan fasilitas yang sangat luar biasa ini, tetapi tidak semua umat manusia mau dan mampu menangkap rahmat dan keutamaan dari Allah. Kenapa manusia tidak mampu dan mau menangkap rahmat Allah dan fadilah dari Allah? Ada beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita. Ayat yang pertama misalkan saja, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci kepada manusia-manusia hanya yang mampu berbicara, tetapi pembicaraannya tidak pernah dibuktikan dalam bentuk aktivitas. Setiap manusia mungkin bebas berbicara, setiap manusia bebas memberikan gagasannya, tapi apa yang dia bicarakan, apa yang dia gagaskan, maukah dia buktikan dalam bentuk aktivitasnya? Selama gagasan itu, selama ide itu tidak mampu diwujudkan dalam bentuk maujud yang nyata, maka gagasan tersebut tidak terbukti apapun. Allah benci terhadap manusia yang seperti begini. Jangan-jangan ayat ini juga mengkritik kepada kita. Seringkali kita mengeluarkan gagasan-gagasan yang sangat luar biasa, tapi pada nurani kita tidak pernah mau mengaktualisasikan gagasan kita. Bahkan kita dalam nurani kita nyatakan gagasan itu adalah merupakan perias dalam kehidupan ini. Suka tidak suka, kita harus sudah membatalkan apa yang kita ungkapkan kembali. Akhirnya rahmat yang Allah berikan kepada kita menjadi mubazir, tidak ada artinya. Atau yang kedua kata Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Kritik yang kedua dari Allah untuk kita semua. Atamuruna nasa bil birri, tidakkah kau malu? Kau memerintahkan kepada orang untuk berbuat baik, padahal dirimu sendiri kau lupakan dengan kebaikan apa yang kau ungkapkan. Ini juga merupakan kritik yang luar biasa dari Allah kepada kita. Malukah kita dengan kritik Allah yang Allah tujukan untuk kita? Tidakkah kita malu dengan ucapan kita? Yang sesungguhnya kita harus malu dengan diri kita. Jangankan dengan Allah, dengan diri kita saja kita harus malu. Maka rumusnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengsikapi rahmat dari Allah adalah membaca, mengingat, mengamalkan. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita ingat, Al-Quran kita amalkan. Bukan sebaliknya. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita lupakan, Al-Quran kita sepelekan. Jika ini terjadi, sesungguhnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak ada artinya sama sekali. Namun semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keleluasan kepada semua manusia untuk mengingat kembali, untuk tafakur kembali, untuk mengembalikan identitas manusia pada zat asalnya. Di mana dia? Di bulan Ramadan. Ramadan kemudian diterjemahkan satu bulan penuh rahmat, karena Allah menyediakan fasilitas kebaikan yang luar biasa pada diri kita
yang seringkali kita menjadi manusia yang lupa diri. Allah bukakan pintu rahmat untuk kita. Masihkah kita mau menutup diri untuk menggapai rahmat Allah yang Allah telah tebarkan, yang Allah telah sebarkan di muka bumi ini, wabil khusus di bulan Ramadan? Apa indikatornya kita menemukan rahmat dari Allah? Paling tidak kita mengulang-ulang kembali bacaan kita. Paling tidak kita memaknai kembali ayat-ayat yang sudah kita hafal. Jangan-jangan hafalan kita hanya untuk keagungan kita sendiri. Kita evaluasi kembali, jangan-jangan amal-amal yang sudah kita tampilkan itu adalah amal-amal yang tidak ada artinya di hadapan Allah. Itu hanya variasi kehidupan belaka. Inilah bulan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan bulan penuh rahmat. Kenapa bulan penuh rahmat? Karena di dalamnya bulan Ramadan menyediakan fasilitas bulan yang disebut dengan bulan maghfirah. Sebesar apapun dosa kita, datang kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah dengan keikhlasan dan tulus hati dalam diri kita, Allah membuka pintu maaf untuk kita. Persoalannya adalah, pernah dan maukah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah? Atau hanya kita memfasilitasi dosa itu hanya sesuatu variasi dalam hidup? Dosa adalah kebiasaan dalam kebiasaan kita, karena dosa dianggap sudah lumrah dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bulan Ramadan menyediakan kepada kita bulan penuh ampunan, karena Allah membukakan ampunan untuk setiap manusia yang datang kepada Allah dan mengakui dosa-dosanya. Dan yang terakhir, bulan Ramadan kemudian disebut dengan bulan penuh berkah, karena Allah hadir, malaikat hadir, ruh hadir dalam diri kita. Allah hadir, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, as-saumu li wa ana azzibihi. Allah kemudian tidak memperhitungkan matematika amal soleh, tidak sama sekali. 1 berbanding 700, tidak sama sekali bulan suci Ramadan. Allah membukakan pintu berkahnya tidak terhingga sejauh mana manusia membukakan diri untuk menerima maghfirah dan berkah dari Allah. Allah hadir pada bulan suci Ramadan yang harus ditangkap oleh kita melalui mekanisme ruh yang ada dalam diri kita. Mampukah kita menangkap sinyal kebaikan Allah yang ada dalam nurani kita dan menyambungkan kebaikan yang ada dalam nurani kita menjadi kebaikan yang bersinergi dengan kebaikan yang Allah tampilkan, yang Allah berkahkan, yang Allah berikan kepada kita. Semuanya ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang mau mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan di bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat, kita berazam kepada Allah. Marilah kita bersama-sama membuka diri untuk membaca ayat Al-Quran, untuk mengingat Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Insya Allah kita akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dalam hidup, keselamatan dalam hidup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.